Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi PPKN yang berjudul Makna Sumpah Pemuda bagi Bangsa Indonesia. Sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan titik tolak munculnya kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan intisari dari putusan Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia atau yang dikenal dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Melalui Kongres Pemuda itulah muncullah ikrar kepada bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi perasaan dan sikap tentang satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Kongres Pemuda I. Pada tahun 1908, lahir organisasi pergerakan nasional pertama bernama Budi Utomo. Sejak Budi Utomo berdiri, berbagai organisasi pemuda lain juga bermunculan yang bersifat kedaerahan, seperti Trikoro Darmo atau Yong Yava, Yong Sumatra Nenbon, Yong Ambon, dan banyak lainnya. Seiring berjalannya waktu, lahir pula organisasi yang lebih luas lagi, seperti Perhimpunan Indonesia yang kemudian menjadi organisasi politik. Dari banyaknya organisasi pemuda yang muncul, maka banyak juga pemikiran atau gagasan yang berbeda-beda, meskipun memiliki satu tujuan yang sama, yakni mencapai cita-cita bangsa. Salah satu upaya untuk memperoleh kesatuan pendapat tersebut, maka perlu dilakukan sebuah pertemuan besar yang kemudian disebut Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I bertujuan untuk membangkitkan semangat kerjasama antar organisasi pemuda. Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April hingga 2 Mei 1926 di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta. Dalam kongres ini dibahas beberapa persoalan mulai dari pembentukan badan pusat, gagasan persatuan, peran wanita, peran agama, serta peran bahasa untuk mencapai Indonesia merdeka. Panitia Kongres Pemuda I antara lain Muhammad Tabrani sebagai ketua, Sumarmo sebagai wakil ketua, Jamaluddin Adinegoro sebagai sekretaris, Suwarso sebagai bendahara. Anggota Panitia Kongres Pemuda I antara lain yang terdiri dari Bahdar Johan, Paul Pinentoan, Ahmad Hamami, Sanusi Pane, dan Sarbani. Tujuan Kongres Pemuda I antara lain membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia, memajukan paham persatuan kebangsaan, mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda I antara lain, cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Seluruh perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah.
mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Kongres Pemuda Kedua. Kongres Pemuda Kedua dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober hingga 28 Oktober 1928 di Jakarta. Dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Terlaksananya Kongres Pemuda Kedua merupakan dampak dari gagalnya upaya Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926 untuk mewujudkan cita-cita persatuan pemuda. Selain itu, hal yang juga mendorong diselenggarakannya Kongres Pemuda Kedua adalah berkembangnya pemikiran politik secara terbuka para pemuda yang didorong oleh berbagai peristiwa, misalnya pemberontakan PKI yang gagal, munculnya pergerakan pemuda yang bersikap kooperatif maupun non-kooperatif, pulangnya anggota Perhimpunan Indonesia dari Belanda, dan berdirinya partai-partai politik sejak tahun 1927. Atas inisiatif PPPI, para pemuda meneliti hambatan saat Kongres Pemuda pertama. Pada tanggal 2 Mei 1928, bertempat di Jalan Keramat Raya, para pemuda pelajar melakukan pertemuan dan menyepakati untuk mengadakan Kongres Pemuda Kedua. Panitia Kongres Pemuda Kedua antara lain Sugondo Joyo Puspito sebagai ketua, RM Djoko Massaid sebagai wakil ketua, Muhammad Yamin sebagai sekretaris, Amir Saripudin sebagai bendahara. Anggota Panitia Kongres Pemuda II lainnya yang terdiri dari Johan Muhammad Chai, R. Kaca Sungkana, Rumondor Cornelis Lefran Senduk, Johannes Leimena, Royan. Tujuan dari dilaksanakannya Kongres Pemuda Kedua adalah sebagai berikut: melahirkan cita-cita semua perkumpulan para pemuda Indonesia, membahas tentang masalah pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan, dan memperteguh kesatuan Indonesia. Hasil Kongres Pemuda Kedua menghasilkan ikrar yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yaitu kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam Kongres Pemuda Kedua ini terdapat resolusi yang dibuat oleh Muhammad Yamin mengenai 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan bangsa, antara lain sejarah. Sejarah berperan penting dalam pembelajaran dan dalam proses seseorang menjadi lebih dewasa. Membaca, mempelajari dan meneladani sejarah bagaimana sikap para tokoh bangsa untuk bisa bersatu di atas perbedaan-perbedaan dapat mendorong semangat persatuan dan kebangsaan pelajar dan generasi bangsa saat ini. Bahasa. Bahasa Indonesia yang diikrarkan pada Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan sudah sewajarnya disemarakan lagi gaungnya. Diperlukan gerakan untuk menanamkan rasa bangga pada bahasa Indonesia dan pendidikan untuk mendorong pemahaman yang baik terhadap bahasa nasional kita, bahasa Indonesia. Hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum yang merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.
Hukum adat yang dimaksud Muhammad Yamin adalah kearifan lokal yang merupakan warisan kearifan dan kebijaksanaan dari generasi bangsa terdahulu. Pendidikan. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mendukung terwujudnya pribadi yang berwawasan luas dan mampu menyikapi perbedaan dengan arif dan bijaksana. Kemauan. Tanamkan kemauan untuk bersatu dan menjadi nasionalis. Tokoh-tokoh pemuda dalam Kongres Pemuda. Dalam Kongres Pemuda 1 dan 2 terdapat beberapa tokoh antara lain Sugondo Joyo Puspito dari perwakilan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, R.M. Djoko Masaid perwakilan dari Jong Java, Amir Sarifuddin perwakilan dari Jong Bataks, Bon, Johan Muhammad Chai perwakilan dari Jong Islamenetan Bon, R. Kaca Sungkana perwakilan dari Pemuda Indonesia, Rumandor Cornelis Lefransenduk perwakilan dari Jong Cilebes, Johannes Leimena perwakilan dari Jong Ambon, Rohani Suud perwakilan dari Pemuda Betawi, Oi Kai Xiang, John Lau, Chon Hok, Chio Jien Kui perwakilan dari Pemuda Tionghoa, Kui Tiam Hong perwakilan dari Yong Sumatranen Bon, A.R. Baswedan yang merupakan kakek dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewakili pemuda keturunan Arab di Indonesia. A.R. Baswedan memprakarsai pemuda keturunan Arab di Indonesia untuk mengadakan kongres di Semarang dan mengumandangkan Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Makna Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda masa perjuangan kemerdekaan. Makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda terkandung dalam 3 isi penting momen sejarah, yaitu bertanah air, berbangsa, dan berbahasa. Momen ini menjadi titik utama untuk mempersatukan bangsa Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan. Dengan adanya Sumpah Pemuda menjadi dasar kebangkitan atas rasa nasionalisme bagi para pemuda untuk berjuang bersama-sama demi mewujudkan kemerdekaan. Makna Sumpah Pemuda bagi generasi muda dan pelajar. Bagi generasi muda dan pelajar Indonesia, Sumpah Pemuda menjadi dasar semangat agar selalu melaksanakan hal sebagai berikut, yaitu menjunjung tinggi persatuan Indonesia di atas segalanya. Pemuda Indonesia harus berjuang demi kemajuan bangsa Indonesia, menjaga persatuan bangsa yang memiliki kemajemukan adat dan budaya, mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif, bangga menjadi bagian tumpah darah Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia, Sumpah Pemuda merupakan entry point menuju gerbang kemerdekaan Indonesia, sehingga sebagai generasi penerus bangsa wajib menjaga kemerdekaan tersebut dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. Sebagai bangsa yang penuh dengan kemajemukan, masyarakat harus yakin bahwa pemuda merupakan aset bangsa di masa depan dan memiliki peran vital dalam pembangunan bangsa. Seluruh warga masyarakat wajib membulatkan tekad untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa, memajukan bangsa, serta mempertahankan kemerdekaan. Seluruh warga masyarakat wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Seluruh komponen organisasi masyarakat harus mengacu kepada semangat persatuan seperti yang ditunjukkan pemuda pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dengan kegiatan positif.
Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.